الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Lanjutkan dari pelajaran kita membahas tentang kitab Tauhid dikarang oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk di bab syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala bab syafaati wa qaulillahi azza wa jalla wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wa la syafi'. Wa qawlihi qulillahi syafa'atu jami'a wa qawlihi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi wa qawlihi wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda wa qawlihi qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard al-ayataini. Qala Abu al-Abbas nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihi musyrikuna fanafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu aw yakuna a'udan lillahi wa lam yabqa illa syafa'atu fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu rabbuhu kama qala wala yashfa'una illa liman irtada fahadhihi syafa'atu allati yadunnuha فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص ويغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشفاعة. Syafa'a secara bahasa lawan dari witr, itu genap, lawan dari ganjil. Disebut ja'al syai' itsnain, jadikan sesuatu yang satu itu menjadi dua. Itu secara bahasa, jadi mencukupkan satunya menjadi dua, menjadi genap. Kata beliau, atau disebutkan secara istilah, itu tawassut bil ghair bijalbi manfa'ah atau daf'i madar. Itu bentuk wasilah, mengambil perantara untuk selainnya dengan mengharap kebaikan atau menahan dari bahaya. Ini secara istilah. Tawassul bil ghair bijalbi manfa'ah wa daf'il madar. Dikatakan syafaat karena orang meminta hajat yang dimana dia bersendirian, kemudian tak kala dia minta didatangkan syafi', maka jadilah dia genap. Jadi dia sendiri, kemudian ada syafi'nya yang memberikan syafaat, kemudian dua ini menjadi syafa'an, jadi genap, dikatakan syafaat.
Baik, kemudian kecocokan dengan bab sebelumnya. Kita sebelumnya membahas ada 3 hal ya tentang burhan tauhid. Mulai dari tidak ada yang memberikan manfaat atau isti'adah, istighothah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang memiliki segala sesuatu. Kemudian bab setelahnya menjelaskan tentang kebatilan dari sembahan selain Allah, sifat-sifat mereka. Ya, dari makhluknya yang ada di bumi, dari pohon ataupun nabi, orang-orang soleh. Kemudian setelah itu di sifat terkhusus yaitu malaikat, di mana malaikat ini itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mereka menjadikan malaikat sebagai sembahan, yang di mana malaikat ini juga butuh dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini burhan tauhid. Kemudian disebutkan bab syafaat setelahnya. Kecocokannya karena orang-orang musyrik terdahulu sekarang itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dari pohon-pohon atau batu-batu, patung selainnya dan malaikat, nabi. Itu kalau kita ingkari kepada mereka, kenapa untuk menyembah seperti ini? Ya, tidak bisa memberi manfaat. Orang sudah mati. Ya kan? Tidak memberi bahaya. Tidak bisa menolong, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Iya, perhatikan. Atau orang-orang soleh misalnya, dia sudah mati. Ya, dia saja butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu perkaranya di bawah ini, apakah dia lagi di mana? Tidak ada yang tahu. Kalau kita ingkar seperti itu, orang-orang musyrik itu memberikan sanggahan kepada kita. Dikatakan kami tidak menyembah dia. Kami tahu dia bukan orang yang menciptakan. Ya, dia tidak bisa memberikan apa-apa dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan haulai syufa'una indallah. Tapi dengan alasan dia bilang dia ini syafaat kami, memberi syafaat. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Perhatikan. Ya. Jadi mereka menyangka atau mengakui bahwasanya maksud mereka dari hal tersebut itu bukan apa-apa, tapi meminta syafaat saja. Ya, berdoa kepada mereka meminta syafaat. Selamatkan dari neraka. Ya, dimasukkan dalam surga. Dan selainnya dari hal yang bisa mendatangkan manfaat atau menahan bahaya. Menahan bahaya. Maka disebutlah syafaat di sini. Ya, untuk membantah mereka dari apa yang mereka sangka. Apa yang mereka sangka kepada siapa yang mengingkari bahwasanya mereka ini tidak, hakikatnya tidak menyembah, cuman meminta syafaat di sisi mereka. Maka dijelaskanlah bab tersendiri oleh Musannif rahimahullah tentang syafaat. Tentang syafaat untuk membantah mereka bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya, makanya disebutkan di sini bab syafaat tersendiri. Kemudian dari ayat ini, ayat yang dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik syafaat itu. Ya. Pemilik syafaat. Hakikat dari syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang menjadikan atau mengangkat syafi' untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh dalam beberapa hal.
dari sangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka akan menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala butuh pada wazir, dikatakan apa? Menteri. Ya. Yang menyampaikan hajat hambanya kepada. Iya. Jadi kalau seorang minta syafaat kepada ahli kubur, penghuni kubur atau siapa saja, ya kan? Kemudian dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangkaan, berarti dia menganggap bahwasanya Allah butuh, sebagaimana Malik, ya kan? Sebagaimana raja itu butuh untuk menteri-menteri yang dia sampaikan, yang jadi penyampai antara rakyatnya dengan rajanya, dengan rajanya. Kemudian yang kedua, mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari kesempurnaan kudrohnya itu dengan mengambil apa? Syafi'. Ya, jadi hakikat dari mereka meminta syafaat kepada penghuni kubur itu akan memberikan sangkaan besar. Iya. Dari apa yang muncul dalam diri seorang dari kaum musyrikin akan memberikan kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan merahmati makhluknya kecuali melalui syafaat pemberi syafaat ini. Seperti itu. Ya. Jadi itu dari hal-hal yang dilihat bagaimana kaum musyrikin ketika meminta syafaat kepada kuburan, itu sangkaannya seperti itu dengan beberapa hal. Kemudian syafaat itu ada dua. Ada syafaat di dunia dan ada syafaat di akhirat. Yang berbicara pada bab ini itu syafaat di akhirat. Ya. Adapun syafaat di dunia itu antara makhluk dengan makhluk. Ya. Misalnya seorang raja, kita rakyat minta syafaat kepada orang di bawahnya, orang terdekat dari raja ini untuk sampaikan kebutuhan kita. Selama itu halal, bukan yang haram, maka itu boleh. Ya. Yang kedua, syafaat makhluk untuk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang dimana ini bermakna apa? Doa. Iya. Ini dipersyaratkan yang dimintai syafaat ini itu adalah orang yang hidup. Orang yang hidup. Kalau dia meninggal, itu tidak ada gunanya. Ya. Antum meminta fulan bin fulan yang sudah meninggal untuk doakan supaya anaknya ini sembuh atau apa. Di dunia, ini tidak ada. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah meninggal. Dan ini perkara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh, tapi dengan syarat seorang ini masih hidup. Seorang ini masih hidup. Kemudian yang kedua, syafaat di akhirat, ini pembicaraan kita. Ya, pembicaraan kita. Dan syafaat di akhirat itu ada dua. Ada mutsbitah dan ada manfiyah. Syafaat di akhirat ada dua. Ada mutsbitah dan ada manfiyah. Mutsbitah dengan syarat-syarat tertentu. Iya. Seperti harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus dengan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi syafaat dan orang yang diberi syafaat. Itu syaratnya. Dan ini yang kita bahas nanti di bab ini. Ya. Syafaat di akhirat, syafaat manfiyah dan syafaat musbatah. Syafaat musbatah dengan syarat yang tadi. Pertama dari izin Allah Subhanahu wa taala, harus ada izin. Seorang memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala harus ada izin Allah. Yang kedua, yang memberi syafaat adalah orang yang diridhai. Iya. Dan orang yang diberi syafaat juga adalah orang yang
diridhoi amalannya, yaitu orang yang bertauhid, orang yang bertauhid. Adapun mampu ya, ini namanya syafa'atul syirkiyah. Ya, apa yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu secara umum ya, pembahasan tentang syafaat. Jadi syafaat pengertiannya jelas. Yang kedua, syafaat itu ada dua, dunia dan akhirat. Pembahasan kita di mana? Di akhirat, yaitu musbatah dan manfiyah. Musbatah itu apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik syafaat itu akan memberikan orang untuk memberi syafaat dengan izinnya. Dan orang yang memberi dan diberi juga adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullah taala, وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. Kata beliau, Allah Subhanahu dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa anzir, yani peringati, bihi dengan Al-Qur'an itu Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang takut untuk dibangkitkan, dikumpulkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang soleh. Ya. Sampaikan laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Tidak ada untuk mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala penolong dan pemberi syafaat. Nah, perhatikan. Syahidnya jadi penafian apa? Syafaat untuk mereka min dunihi, yang bukan dari izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhumnya bahwasanya akan ada syafaat tapi melalui izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penafian untuk syafaat, yang dimana orang-orang musyrik meminta kepada penghuni kuburan syafaat nanti sebagai penolong, memberi syafaat di sisi Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Allah nafikan di sini. Dari penafian ini menunjukkan juga penetapan bahwasanya ada syafaat yang dibolehkan, di mana seorang akan mendapatkan syafaat tapi dengan apa? Min Allah. Jadi syahidnya di sini laisa lahum min dunihi, tidak ada untuk mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala penolong dan syafi'. Berarti akan ada, tapi dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada nanti pada hari kiamat syafaat, syafaatul ummah, syafaat apa lagi? Dikeluarkannya orang-orang pelaku besar dari neraka masuk ke dalam surga. Ini syafaat semua dari mana ini? Allah Subhanahu wa taala. Tapi atas apa? Melalui Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diberi syafaat ini, antum lihat, adalah orang-orang yang diridhoi. Iya kan? Orang-orang yang diridhoi. Kalaupun ditanya, lalu bagaimana dengan Abu Thalib? Abu Thalib diberikan syafaat dengan izin Allah. Kemudian dengan apa? Dengan siapa yang Allah SWT ridhoi, dari siapa yang beri syafaat? Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan yang diberi syafaat? Abu Thalib. Apakah dia seorang yang diridhoi amalannya atau tidak? Jawabannya disebutkan bahwasanya ini bukan syafaat. Iya. Karena tidak dikeluarkan dari neraka. Sedangkan syafaat itu apa? Dikeluarkan dari neraka. Ada yang mengatakan ini syafaat, tapi syafaat yang menjadi kekhususan Nabi SAW. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kepada orang kafir, kecuali Nabi SAW. Itu pun kepada khusus untuk Nabi SAW, kepada orang kafir, dan orang kafir yang khusus untuk siapa? Abu Thalib. Oleh karena itu syafaat ini dikatakan khos di Nabi SAW. Ya. Bahkan berdalilkan juga dengan hadis ini atau syafaat untuk Abu Thalib ini, sebagian ulama untuk menafikan bagaimana permintaan syafaat ahli kubur kepada sembahannya, di mana Nabi SAW orang yang paling dekat, ya, seorang Rasul,
meminta syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Thalib. Ya. Tapi apa? Tidak disampaikan. Tidak diberikan syafaat itu. Kenapa? Bahkan hanya diberikan setengahnya saja. Bersamaan itu Nabi SAW adalah seorang yang memiliki apa? Kedudukan di sisi Allah SWT. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Ya mereka anggap bahwasanya kenapa untuk minta? Karena mereka punya kedudukan di sisi Allah. Mereka punya apa? Mereka punya kedudukan di sisi Allah, punya derajat di sisi Allah SWT yang akan memberikan syafaat. Ya kan? Kita ambil bahwasanya Nabi SAW saja, ya, yang paling dekat, tapi tidak semua apa yang diinginkan itu diberikan. Contoh lain untuk membantah mereka adalah ketika Nabi SAW di syafaatul uzma itu tatkala datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah langsung meminta syafaat? Tidak ada. Malah Allah Subhanahu wa taala dia tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, minta. Memuji Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak bisa memuji Allah Subhanahu wa taala sampai diberikan ilham untuk memuji Allah dalam hadis Anas. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana disebutkan ini di sini, ya kan? Irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad, sal tu'ta, minta kau akan diberi, syafa' syafa', beri syafaat kau akan diberikan syafaat itu. Perhatikan, ini Nabi SAW. Lalu bagaimana lagi yang lain? Jadi ini bab ini memang khusus untuk membantah mereka dari alasan mereka. Tatkala dibantah bahwasanya sembahan kalian ini tidak bisa berbicara, tidak bisa menciptakan, tidak bisa apa sifat-sifat yang sebelumnya, tapi masih saja dia bersitegang dengan mengatakan kami tidak menyembah mereka, kami tahu mereka tidak menciptakan, tapi mereka ini memberi syafaat di sisi Allah SWT untuk. Maka kita bantah ini. Bahwasanya iya syafaat ada, tapi dengan ketentuan. Kata beliau, wa'andir, qala ta'ala, wa'andir bil ladzina yakhafuna yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Tidak ada dari selain Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan syafi'at. Tidak ada. Iya. Menunjukkan syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatur siapa yang diberikan syafaat, siapa yang ini. Kemudian kata beliau, qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah untuk Allah syafaat seluruhnya. Iya, milik Allah syafaat seluruhnya. Ini penegasan betul. Ikhtisasiyah. Bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jami'an, seluruhnya. Menunjukkan syafaat itu banyak. Iya, sebagaimana kita sebutkan tadi di pembagian dari syafaat di akhirat, ya. Ada syafaatul ummah, ada syafaat dikeluarkannya penghuni neraka dari neraka dimasukkan dalam surga. Ada syafaat orang yang berhak masuk surga, masuk neraka kemudian ditahan darinya, diberikan syafaat. Ada syafaat diangkat derajatnya di surga. Ada syafaat apa lagi? Orang yang sama kebaikannya dengan kejelekannya diberikan syafaat untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan masih banyak lagi. Tapi semua syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk apa? Ikram, pemuliaan untuk Nabi SAW. Kemudian diberikan kepada al-mashfu'ulah sebagai bentuk apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Iya, rahmat terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Jadi minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Nabi SAW memberikan syafaat kepada kita. Seperti itu. Jangan minta kepada penghuni kubur. Bahkan dikatakan permintaanmu kepada penghuni kubur bukan justru tidak memberi syafaat, tapi justru menjauhkan dari syafaat. Kenapa? Jawabannya apa? Karena perbuatanmu meminta kepada kuburan itu adalah kesyirikan, sedangkan kesyirikan adalah penahan dari adanya syafaat. Penahan dari adanya syafaat. Minta kepada penghuni kubur, berdoa, kemudian apa lagi? Menyembelih untuknya, bernadar untuknya. Ini justru adalah suatu kesyirikan yang mengeluarkan seorang dari Islam dan tidak halal untuk syafaat pada jannah. Fala tanfa'u syafa'atu syafi'in. Tidak ada. Tidak bermanfaat syafaatnya orang yang bersyafaat. Tidak ada sama sekali. Kenapa?
karena dia keluar dari syarat. Jadi dikatakan syafaat syirkiyah. Iya. Kemudian kata beliau, wa qawlihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Iya, ini pertanyaan tapi pengingkaran, siapakah? Iya, bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya? Tidak. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dari syaratnya. Ya. Syarat apa itu? Syafaat al-musbathah. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya, bisa menolong siapa saja dari makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa? Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga syaratnya. Syarat dari adanya syafaat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qawlihi wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Setelah menjelaskan bagaimana Nabi SAW sebutkan tadi, itu tidak bisa memberikan manfaat syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini menjelaskan bahwasanya dari malaikat juga. Wa kam min malakin fis samawat. Iya, kam di sini ini khabariyah. Menunjukkan banyak, dikatakan ma'aktsara al-malaikah fis samawat. Betapa banyaknya malaikat di langit. Ya. Malaikat ada di langit, ada di bumi, tapi terkhusus di sini yang di langit. Perhatikan, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a. Perhatikan, syafaat mereka tidak bisa memberikan, tidak bermanfaat untuk siapa. Illa min ba'di an ya'dana Allah. Kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Mereka punya syafaat. Ya, orang mukmin punya syafaat nanti. Rasulullah SAW, Nabi juga punya syafaat. Tapi syafaat ini dibawa dari izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada syafaat itu kecuali dengan izin Allah. Itu pertama. Malaikat diridhoi. Seorang mukmin diridhoi. Ya, akan memberikan syafaat nanti kepada saudaranya. Malaikat pun seperti itu. Nabi pun seperti itu. Tapi keriduan mereka masih tergantung pada izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini syaratnya. Kata beliau, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. La ya'dan illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha' wa yarda. Siapa yang Allah kehendaki dan siapa Allah ridhoi. Izin untuk memberi syafaat, dan yang memberi syafaat adalah orang yang diridhoi. Kemudian yang terakhir, yang diberi syafaat ini adalah harus orang yang juga diridhoi, orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid. Jadi orang musyrik ketika dia meminta syafaat kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap penghuni kubur ini, itu banyak dari syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Ya. Pertama, mereka meminta syafaat kepada yang tidak memiliki syafaat. Ya. Yang kedua, mereka berdoa, dan ini adalah sesuatu yang menafikan dari tauhid. Di mana kalau seorang tidak bertauhid, itu tidak akan halal untuknya syafaat. Tidak akan halal untuknya syafaat. Jadi ini bantahan untuk mereka. Bantahan untuk mereka. Kemudian ayat yang terakhir, qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Ini dari ayat. Dua ayat ini ayat terakhir penting. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menafikan dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sembahan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi. Katakan Muhammad, ud'u. Ini bentuk taubih untuk mereka. Ya. Diistilahkan apa? Mereka tidak mampu, bentuk ta'jiz untuk mereka. Mereka tidak mampu, tapi kita katakan datang. Padahal mereka tidak mampu. Ya, ini
hinaan untuk mereka ini. Kata Muhammad, "Ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Minta, hadirkan, disebutkan hadirkan atau minta dengan doa masalah. Minta kepada siapa yang kalian sangka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Ini pertama, tidak ada kepemilikan untuk mereka sama sekali. Ya. Sama sekali. Tidak di langit dan tidak di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirk. Tidak ada juga apa namanya? Syirikat. Iya, bagian. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan sembahanmu sama-sama memiliki syirikat dalam kepemilikan dari langit dan bumi. Allah nafikan. Ini penafian yang kedua. Penafian yang ketiga, wa ma lahum minhum min dhahir. Ada lanjut ayatnya situ. Tidak ada ya? Itu lengkap itu. Penting. Wa ma lahum minhum min dhahir, dan tidak ada untuk mereka muawanah. Bentuk pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wala tanfa'u syafa'at innahu illa liman adina lah. Dan tidak akan manfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuknya. Perhatikan, disebutkan oleh Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya seorang yang dijadikan sebagai sembahan itu pertama dia harus seorang yang memiliki sesuatu. Iya, Allah SWT nafikan di sini. Ya kan? Allah SWT nafikan di sini. Kemudian seorang sebagai sembahan itu harus, kalau dia tidak memiliki sesuatu, dia minimal punya syirikat. Dan Allah nafikan juga. Allah. Yang terakhir, kalau dia tidak punya syirikat, dia tidak punya apa-apa, dia tidak bersyirikat juga, minimal dibantu. Allah juga nafikan. Sudah? Ini semua diyakini orang-orang musyrik tidak? Hah? Diyakini atau tidak? Diyakini. Bahwasanya sembahan mereka tidak punya apa-apa. Sembahan mereka tidak ada syirikat bersama Allah SWT. Sembahan mereka tidak sama sekali menolong Allah SWT. Apa yang tersisa dari mereka? Apa yang tersisa? Cuma menjadikan perantara. Hah? Ini pembahasannya. Apa yang tersisa? Syafaat. Ya kan? Sudah kan? Mereka meyakini bahwasanya sembahan mereka tidak memiliki apa-apa. Iya. Sembahan mereka tidak ada syirikat bersama Allah. Setengah-setengah tidak ada. Atau minimal membantu, tidak ada. Sekarang tidak ada lagi. Dan ini diyakini mereka. Sekarang apa yang tersisa mereka? Syafaat. Kemudian Allah katakan, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Dinafikan juga. Iya. Kalaupun mereka memiliki syafaat itu tidak bermanfaat sampai Allah mengizinkan. Jadi apa yang tersisa? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Jadi ini untuk menafikan. Jadi pembahasan syafaat di sini dikhususkan untuk menafikan mereka. Jadi apa yang mereka sangka? Bahwasanya iya, haula'i syufa'una indallah. Iya. Kemudian yang kedua, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulm. Untuk mendekatkan diri saja. Iya. Bagaimana mereka ini mendekatkan diri saya kepada Allah SWT. Kami ini orang-orang bodoh, orang-orang tidak pintar, orang pendosa. Sedangkan orang-orang soleh ini orang-orang punya kedudukan. Kami berdoa kepadanya supaya kami dekatkan kepada Allah. Bagaimana mereka ini mengabulkan doa kami sembelih untuk mereka. Kami bernadar untuk mereka. Ini apa? Kesyirikan. Ini kesyirikan. Jadi mereka sangkaan mereka itu adalah bukan kesyirikan, itu adalah hakikatnya kesyirikan, tapi dengan wasilah apa? Bentuknya apa? Sebagai permintaan syafaat. Jadi diistilahkan apa? Nama itu tidak merubah hakikat, tidak sama sekali. Mau antum katakan pendekatan diri kepada Allah, mau antum katakan penolong di sisi Allah, ya, dari hakikat perbuatannya itu adalah kesyirikan. Tidak benar. Belum lagi apa yang mereka minta dari kepada Allah ini adalah sesuatu yang mereka tidak miliki. Karena syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian kata Abu Abbas, jadi ini saya ringkas dari pendalilannya ya. Bagaimana syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dinafikan untuk mereka. Ya. Jadi syafaat musbata yang akan tetap di hari kiamat nanti itu ada dengan syarat berapa? Pertama dengan izin Allah dengan dalil ini, kemudian yang memberi harus syafaat dengan siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalannya, yang memberi syafaat ataupun yang diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, qala Abu Abbas, Allah Subhanahu wa taala menafikan dari apa yang selainnya. Seluruh apa yang berkaitan dengan kaum musyrikin. Perhatikan. Allah menafikan bahwasanya selainnya memiliki kepemilikan. Pertama, ini di ayat terakhir ini. Au qismin, atau bagian. Dia punya atau punya bagian, maksudnya syarikat. Au yakuna aunan lillah, atau dinafikan juga mereka ini punya bantuan sedikit. Allah nafikan dalam ayat ini terakhir. Walam yabqa illa syafaat. Perhatikan, tidak ada yang tersisa kecuali syafaat berarti. Ya kan? Karena dia yakini bahwasanya sembahan kami itu tidak memiliki apa-apa. Sembahan kami itu tidak memiliki syarikat bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya, setengah-setengah, tidak ada. Atau sembahan kami itu tidak bisa membantu Allah Subhanahu wa taala. Karena segalanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan, Allah mengatur. Tersisa apa? Tapi kami ini orang-orang pendosa. Ya, kami malu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Sangkaan ini membuat kekurangan pada Allah. Berarti Allah itu tidak mendengar. Ya kan? Allah itu butuh kepada orang yang menyampaikan hajat manusia kepadanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mampu dengan segala sesuatu. Ya kan? Allah lebih dekat daripada apa? Ulat leher kita. Allah lebih dekat daripada ulat leher kendaraan kita dan selainnya. Ya, Allah bersama kita. Dalil-dalil banyak. Allah melihat kita, mendengar kita, memperhatikan kita. Iya. Kata beliau, walam yabqa illa syafaat. Maka Allah pun menjelaskan bahwasanya syafaat tidak sama sekali bermanfaat kecuali untuk siapa yang Allah izinkan. Iya. Jadi syafaat yang kalian sangka bahwasanya itu ada di sisi mereka, itu pada yang tidak bermanfaat sampai Allah memberikan izin. Dan izin ini dengan syarat apa? Orang yang memberi syafaat, orang yang diridhoi. Kemudian kedua, yang diberi syafaat juga orang yang bertauhid. Iya. Maka dinafikanlah syafaat untuk mereka. Ini dalam ayat fala tanfa'u syafa'atu syafi'in. Ini untuk siapa ini? Orang kafir. Ya, orang kafir. Adapun Mu'tazilah, dia bawa ini kepada pelaku dosa besar. Ya, pelaku dosa besar. Tidak. Dosa besar memiliki syafaat. Iya, syafaati li ummati min ahli al-kaba'ir. Kata Nabi sallallahu. Jadi ayat fala tanfa'u syafa'atu syafi'in ini untuk siapa? Orang kafir. Orang-orang kafir. Kata beliau kama qala wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka ini dari makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali untuk siapa yang Allah ridhoi. Ini berkaitan tentang al-masyfu' lah. Kata beliau fa syafa'at allati yadhunnuha al-musyrikun annaha lahum. Syafaat inilah syafaat yang dimana disangka oleh musyrikun bahwasanya ini untuk mereka. Perhatikan, dia manfiyah yaumul qiyamah, dan dia ini tidak ada, ternafikan pada hari kiamat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menafikan dalam Al-Qur'an, fala tanfa'u syafa'atu syafi'in. Kemudian Nabi SAW mengabarkan bahwasanya akan datang Nabi SAW kepada Rabb-nya, fayasjud, dia dulu sujud. Li Rabbihi wa yahmaduhu, dia puji. Ini pujiannya setelah Allah memberikan ilham kepadanya. Ini sudah sampaikan. Ini pendalil bahwasanya nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Dalilnya. Wala yabda bi syafa'ah wala lihat langsung minta syafaat. Ya Allah, umatku begini. Tidak ada. Kata beliau tsumma yuqalu lahu. Tapi dia memuji Allah, tidak bisa berkata-kata sampai Allah ilhamkan padanya tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, irfa ra'sak wa qul isma', katakan dan kau didengar, was'al tu'ta, minta dan kau diberi, washfa' tusyaffa'. Berilah syafaat, engkau akan diberikan syafaat itu. Mintalah syafaat, engkau akan diberikan
syafaat itu. Kemudian kata beliau, dalil lain, wa qala Abu Hurairah lah, bertanya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'ala an-nas bi syafa'atik?" Siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu? Lihat, penetapan syafaat untuk Allah Subhanahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Allah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat. Tapi lihat, untuk orang yang diberi syafaat perhatikan syaratnya. Kata beliau, "Qala man qala la ilaha illallah." Orang yang mengatakan la ilaha illallah tidak cukup. Khalisan min qalbi. Perkataannya dengan la ilaha illallah harus terpenuhi syaratnya. Salah satu syaratnya apa? Dia harus ikhlas. Dia harus ikhlas. Apa maksudnya ikhlas? Apa maksudnya ikhlas? Iya, dia tidak dalam ucapannya la ilaha illallah itu harus menafikan segala sesuatu dan mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dari makna la ilaha illallah. Itu dia. Sedangkan orang musyrik apa? Walaupun dia katakan la ilaha illallah, sebagian dari mereka bahkan meyakini Allah yang menciptakan, tapi apa? Tidak ada keikhlasan. Tidak ada keikhlasan. Ya. Bahkan hatinya selalu mengarah kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Fatilka syafa'ah li ahli al-ikhlas." Itulah syafaat Nabi SAW, tapi untuk orang yang memiliki keikhlasan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu liman asyraka billah, dan syafaat itu yang dari Nabi SAW tidak untuk orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Kemudian terakhir, bentuk hakikat dari syafaat itu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan selain. Jadi apa maknanya? Kalau dikatakan, kan kita katakan bahwasanya Allah itu tidak butuh kepada syafi'at untuk menyampaikan hajat manusia kepadanya, tidak ada. Ya kan? Tapi Allah mengangkat, menjadikan seseorang untuk memberi syafaat di sisinya pada hari kiamat. Apa fungsinya? Ini dia. Kata beliau, "Huwa alladhi yatafaddalu 'ala ahli al-ikhlas." Inilah diberikan keutamaan kepada orang yang memiliki keikhlasan, orang yang bertauhid. Keutamaan untuknya. Fayaghfir lahum, Allah mengampuni mereka biwasati doa man adina lahu ayashfa, dengan perantara doa siapa yang Allah izinkan untuk beri syafaat, yaitu Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin dan para malaikat. Al-Quran juga seperti itu. Puasa juga seperti itu. Banyak dari amalan saleh yang akan memberikan syafaat. Bukan cuma makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi amalan saleh juga ada. Tapi dengan apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, siapa yang diberi syafaat? Orang ikhlas. Kata beliau, "Liyukrimahu wa yanal maqam mahmud." Ya, Allah memuliakan dia dan dia sampai pada kedudukan yang terpuji. Fasyafa'atul lati nafa'a al-Qur'an makana fiha syirk. Dan syafaat yang Al-Qur'an itu dinafikan, itu kalau ada kesyirikan. Ya, mereka apa namanya? Syafaat syirkiyah. Ini dia. Syafaat syirkiyah, dan syafaat manfiyah. Walihada asbata syafa'ah bi'idni fi mawadi'. Allah menetapkan syafaat di beberapa tempat. Ini syafaat apa? Ini syafaat yang sesuai dengan apa? Dengan persyaratannya. Kata beliau, "Waqad bayyana anna la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas." Dan syafaat itu, jadi ada syafaat yang Allah nafikan. Ini syafaat untuk siapa? Orang musyrik. Dan ada syafaat yang Allah tetapkan. Ini untuk siapa? Untuk kaum mukminin. Tapi dengan apa? Setelah apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata beliau, "Intah kalam." Indah kalam. Jadi ini ambil lobet atau? Kita masih ada masail dengan syarih. Ya, mungkin kita nanti akhirkan ya, insyaallah. Pertemuan berikutnya kita baca syarah dan masail ini. Jadi ini kesimpulannya, ya. Jadi perlu untuk mengetahui tentang bab ini, ya. Bab diadakannya syafaat ini itu diperlu diperhatikan dengan hubungan yang sebelumnya, ya, hubungan yang bab sebelumnya, menjelaskan tentang burhan tauhid, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya isti'anah, istighatsah, isti'adah itu hanya milik Allah, nazar hanya milik Allah, sembelihan hanya milik Allah. Kemudian dinafikan selain Allah dengan menyebutkan kekurangannya, tidak mendengar, tidak melihat, diciptakan, tidak bisa mencipta, dan selainnya. Ini dari siapa?
makhluk yang ada di bumi. Kemudian setelah itu pindah kepada makhluk yang ada di langit, yaitu apa? Malaikat. Dinabikan juga. Maksudnya mereka saja ini bagaimana besarnya mereka, tapi bersama itu ketika Allah bicara, mereka apa? Ada yang pingsan, ada yang gemetar. Perhatikan. Mereka pingsan, langit bergetar. Iya, seperti apa? Rantai yang ditarik. Perhatikan. Lalu bagaimana antum bisa menyembah dia sedangkan dia saja ini takut? Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, karena mereka tidak mengakui hal tersebut. Dikatakan, saya tidak mengatakan sembahan saya ini menciptakan sembahan saya tidak mengatakan. Tapi saya mengharap dari sembahan ini Allah memberikan syafaat. Dia minta syafaat di sisi Allah, kemudian diberikan kepada saya. Dia pikir dengan bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diangkat sebagai syafi' dan masyfu'lah sebagai bentuk kemudian untuk mereka. Kemudian penjelasan terakhir, syafaat yang dinafikan dalam Al-Qur'an itu syafaat untuk orang kafir. Syafaat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an itu adalah syafaat untuk orang ikhlas tapi setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulannya, ya. Dan kalau antum mau tambah-tambah baca syarah-syarah dari karena banyak penjelasannya tambahan-tambahan faedah dari tentang syafaat. Ya. Ini secara umum saja kita jelaskan. Baik. Saya kira cukup. Jadi lanjutkan itu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka